Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ada tantangan untuk pendukung Pak Ganjar itu, dan tantangan ini untuk menunjukkan prestasi apa saja yang ada dalam diri Pak Ganjar itu. Guys, Khalifah bilang Pak Anies, prestasinya itu Pak Anies salah satunya adalah inisiator Indonesia mengajar pada 2000 berapa ya kira-kira itu, 2015, 2016 kayak kira-kira. Ya, sekitaran itu. Dan kemudian Indonesia mengajar ini menjadi bukti bahwa Pak Anies sudah memikirkan kemajuan bangsa meski tak punya otoritas itu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti jadi presiden, mungkin Indonesia mengajar itu akan kembali lagi digaungkan, akan kembali lagi disuarakan, kemudian mungkin diimprovisasi untuk lebih bagus lagi. Dan guys, Khalifah juga di bagian ini jelas memberikan juga sentilan kepada para pendukungnya Ganjar Pranowo, karena sejauh ini Pak Ganjar itu belum memperlihatkan secara jelas apa prestasinya, bahkan banyak sekali hal-hal negatif yang berkaitan dengan Pak Ganjar belakangan ini. Ya, mulai dari kasus Wadas, kemudian kasus video pengakuannya itu waktu podcast dengan Pak Deddy Corbuzier yang mengatakan suka dengan film dewasa dan sebagainya itu. Nah, sejauh ini Pak Ganjar belum memberikan klarifikasi mengenai hal itu, sehingga kemudian publik itu melihat bahwasanya ada semacam kepasrahan dalam diri Pak Ganjar. Kemudian di situ juga bisa kita lihat bahwasanya ada sesuatu hal yang sangat blunder, dan blundernya ini fatal sekali yang dilakukan oleh PDIP karena telah menunjuk Pak Ganjar untuk diberikan mandat selanjutnya itu menggantikan Pak Jokowi itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam efek kejut juga yang diberikan Guys Khalifah, karena Guys Khalifah mempertanyakan apa saja prestasi Ganjar, kemudian Guys Khalifah juga memberikan atau memperlihatkan prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Inilah yang ingin kita bahas kawan-kawan, karena ini sangat menarik, makanya perlu kita analisa lebih jauh, kita lihat lebih dalam lagi, oke? Ya, suhu politik jelang Pilpres 2024 itu semakin memanas kawan-kawan. Pendukung masing-masing baca pres terlihat saling lempar argumentasi. Salah satu yang paling vokal berbicara di media sosial, khususnya di Twitter, adalah Pak Guys Khalifah itu. Mantan komisaris Ancol itu sangat rajin menunjukkan berbagai prestasi mantan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan, yang didukungnya. Dia bilang bahwa dia mendukung Pak Anies, dia tunjukkan prestasinya. Ada 7 penghargaan internasional, kemudian inisiator Indonesia mengajar, ada gagasannya telah ditulis di Kompas, kemudian bangunan JIS-nya, itu kemudian ada bangunan sirkuit Formula E-nya dan lain sebagainya. Itu diunggah pada Senin kemarin kawan-kawan. Dia pun tampak heran dengan pendukungnya baca pres lain yang hanya bisa memojokkan Pak Anies itu. Kaum OD, Pak Guys Khalifah ini tanya mana prestasi calonnya kaum OD itu. Mereka menjawab prestasinya Pak Ganjar itu Anies nggak bisa kerja. Malah ditanya apa prestasi, kan ditanya apa prestasinya Pak Ganjar, tapi jawaban dari itu bahwasanya Anies nggak bisa kerja itu kan. Jadi seolah-olah di dalam diri pendukungnya Pak Ganjar saat ini hanya bisa mampu untuk menjelek-jelekan Pak Anies tanpa bisa memperlihatkan prestasi apa yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar itu. Sontak pernyataan tersebut ramai dibalas warganet. Salah satunya oleh Ed Sarihada yang mengaku sebagai warga Jawa Tengah, tempat Ganjar Pranowo memimpin. Ya, kalau dipikir-pikir, pendukung sebelah banyak yang OD. Saya warga Jateng, Ganjar 10 tahun ngurus Jateng, gak beres. Aspal saja jadi proyek abadi. Sini pendukung Ganjar, tak ajak keliling Jateng, minimal daerah saya itu biar melek kalian. Jadi sebenarnya inilah yang kemudian menjadi momok menakutkan buat
Pak Ganjar, itu pun juga dengan buat PDIP. Ini sangat menjadi momok yang menakutkan kawan-kawan. Nah, ada lagi yang balas ini, makanya ketika Hasto minta kader Banteng untuk menggaungkan prestasi Ganjar sampai pelosok desa, kader-kadernya pada bingung karena nggak ada prestasinya, apa yang mau digaungkan kira-kira. Seperti itulah yang ditulis oleh Ed Gobang itu untuk menyindir PDIP itu. Sebagaimana diketahui, Pak Ganjar mendapatkan dukungan PDIP untuk maju sebagai baca pres di Pilpres 2024. Sementara itu, warganet lainnya meminta Geis bersabar menghadapi serangan dari pendukung baca pres lain, khususnya Pak Ganjar ini. Ya, Pak, Indonesia Mengajar itu sudah menjadi bukti bahwasanya Pak Anies sudah memikirkan kemajuan bangsa meski tak punya otoritas pada waktu itu. Ya, apalagi kalau jadi presiden misalnya. Mungkin Pak Anies bakalan kembali meng-comeback Indonesia Mengajar itu, kemudian mengolahnya kembali dan memperlihatkan ke publik lagi bahwasanya Indonesia Mengajar ini sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia. Bahwasanya Indonesia Mengajar ini adalah di mahasiswa yang berprestasi dikumpulkan, mereka juga yang berprestasi dan punya jiwa sosial yang tinggi, mereka dikumpulkan, kemudian dilatih, dan mereka disebar ke pelosok-pelosok tanah air. Nah, inilah yang menjadi kerennya di Indonesia Mengajar pada saat itu. Namun, Indonesia Mengajar ini akhirnya mandek di tahun 2016 kira-kira. Pada saat Pak Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan pada saat itu digugurkan dari kabinetnya Pak Joko Widodo. Ya, pada saat itu Pak Anies juga tidak bisa berbuat banyak karena kenapa? Tidak ada partai yang bisa membackup Pak Anies di belakang itu. Makanya Pak Anies diundurkan atau dipecat begitu saja. Nah, ini kita lanjut lagi masalah Indonesia Mengajar ini. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu Pak Sudirman Said membeberkan bagaimana baca pres mereka Pak Anies Baswedan sebagai warga negara yang menurutnya sudah memikirkan kemajuan bangsa terlepas dari memiliki jabatan di pemerintahan. Hal ini Pak Said itu bilang berkaitan dengan program fenomenal yang digagas Pak Anies, yakni Indonesia Mengajar pada saat itu. Ya, saya ingin kembali sedikit mengulang cerita bahwasanya salah satu program monumental yang didorong Pak Anies waktu itu adalah namanya Gerakan Indonesia Mengajar. Gerakan ini merekrut anak-anak muda, anak-anak aktivis kampus yang punya prestasi, kemudian punya kepedulian pada negara dan bangsa. Dikumpulkan, dilatih, kemudian disebarkan ke wilayah-wilayah paling sulit itu. Wilayah terluar, terdepan, dan mungkin terbelakang. Menurut Pak Sudirman, rekam jejak Pak Anies dalam menggagas Indonesia Mengajar merupakan bukti bahwa Pak Anies sudah memikirkan memajukan Indonesia meskipun tak punya jabatan apapun. Karenanya, dengan hal tersebut Pak Sudirman yakin Pak Anies akan berbuat lebih apabila diamanahi posisi sebagai seorang presiden di pemerintahan di kemudian hari itu. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang keren karena kenapa Pak Anies itu punya gagasan, punya ide itu bahwasanya Indonesia Mengajar yang programnya Pak Anies pada saat itu menjadi sangat sukses sekali, bahkan di pemberitaan media pada saat itu tidak sekedar pemberitaan media, tetapi ada salah satu semacam memang sudah tayang di salah satu stasiun televisi itu setiap malam jam 8 pada saat itu 2016. Kenapa saya ikuti juga? Karena pada waktu itu 2016 ya saya baru mau masuk kuliah itu setelah pelulusan, kemudian kan setelah pelulusan itu kan tidak ada kegiatan, sekolah tidak, kemudian kita hanya fokus untuk cari kampus dan sebagainya. Ya, Indonesia Mengajar ini setiap malam itu selalu ada di televisi, makanya saya juga sedikit tahu tentang Indonesia Mengajar ini. Dan memang keren sekali kawan-kawan, bagaimana kita lihat bahwasanya mahasiswa-mahasiswa yang telah dilatih masuk ke pelosok-pelosok tanah air, kemudian mendidik generasi-generasi di sana yang memang sangat belum terjangkau lah istilahnya, belum terjangkau dunia modernisasi, masih sangat
semacam kulturnya itu masih sangat ketat sekali. Dan ketika kemudian mereka mengajar di sana, mendidik anak-anak di sana, itu memberikan kesan tersendiri buat kita bahwasanya ya program Pak Anies Baswedan ini sangat keren sekali dan perlu ada keberlanjutan. Meskipun 2016 program itu ditiadakan lagi karena Pak Jokowi memecat Pak Anies Baswedan. Ya, saya pikir itu saja kawan-kawan, sedikit pengantar mengenai gagasan dan ide Pak Anies tentang Indonesia Mengajar ini. Betul juga dia bilang Pak G.S. Khalifah ini, kira-kira dari calon lain prestasinya apa itu? Pak Anies itu sudah jelas salah satunya Indonesia Mengajar. Belum lagi yang lainnya. Penghargaan internasionalnya Pak Anies belum disebutkan satu persatu. Kemudian bangunannya Pak Anies yang ide dan kreativitasnya Pak Anies tertuang di situ juga belum disebutkan. Jadi baru Indonesia Mengajar. Ide dan gagasan ini sangat-sangat keren sekali. Tidak sekedar ide tapi dengan gagasan, tetapi juga ada pembuktian bahwasanya ketika kita lihat rekam jejak atau jejak digitalnya 2014 hingga 2016 itu 2 tahun itu banyak sekali jejak-jejak digital yang bisa kita lihat tentang Indonesia Mengajar ini. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai Indonesia Mengajar yang telah digagas oleh Pak Anies Baswedan di 2014 hingga 2016 lalu? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu tentang informasi ini, supaya banyak yang juga mempertanyakan apa prestasinya capres lain selain dari Pak Anies, ya, supaya juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.